Selamat pagi, siang, atau malam mahasiswa pembelajar. Ini adalah sesi 3 untuk teknik dan prosedur konsolidasi. Ini adalah inisiasi tutan ketiga atau minggu keempat ya. Melanjutkan dari yang minggu-minggu kemarin. Seperti biasa ya, silahkan baca ke bawah di laman ini. Ada rangkuman materi apa yang akan dipelajari minggu ini, kemudian ada absensi kehadiran, materi inisiasi yang bisa Anda download dan harus Anda download ya untuk bisa dapat kehadiran yang maksimum. Kemudian ada materi tambahan pengayaan ya, silahkan Anda buka. Kemudian ada soal jawab, dan di minggu ketiga ini ada tugas ya nanti ya, silahkan dikerjakan. Oke, baik, ini kita akan atau saya akan mencoba menjelaskan secara singkat ya untuk yang teknik prosedur konsolidasi. Dari minggu kemarin kita sudah belajar mengenai konsolidasi itu secara umum seperti apa gitu, dari dua perusahaan yang kemudian saling mengakuisisi atau kemudian mereka merger atau kemudian ya mereka membeli sahamnya aja kemudian menjadi pemegang saham pengendali. Ketika mereka menjadi pemegang saham pengendali seperti Facebook yang membeli WhatsApp, maka akhirnya mereka diwajibkan untuk membuat laporan konsolidasian. Mereka tidak boleh hanya melaporkan dirinya sendiri, tapi mereka juga wajib melaporkan atau menggabungkan laporan keuangan dari anak perusahaan yang mereka kendalikan. Nah, prosedur penggabungannya seperti apa? Ini akan dipelajari di inisiasi tuton ketiga ini. Jadi capaian belajaran umum adalah mampu mengaplikasikan konsep-konsep yang terkait dengan teknik dan prosedur konsolidasi. Selanjutnya ada capaian pembelajaran khusus. Ini adalah pertama membuat kertas kerja konsolidasi. Yang kedua itu yang pertama itu untuk tahun akuisisi, yang kedua adalah tahun setelah akuisisi. Yang ketiga itu adalah menempatkan kesalahan-kesalahan dalam mempersiapkan kertas kerja konsolidasi. Yang keempat, mengalokasikan kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku ke aset bersih yang dapat teridentifikasi. Dan terakhir, kelima, mengaplikasikan konsep dalam menyiapkan laporan arus kas konsolidasi. Item 1, 2, 3 dan mungkin sedikit item 4 akan dibahas di PowerPoint ini, tapi di item kelima silahkan Anda baca di buku modul ya. Dan mungkin kita lihat nanti di tugas. Kegiatan belajar yang pertama adalah konsolidasi menggunakan metode ekuitas, yang kedua adalah alokasi ke aset bersih yang dapat teridentifikasi. Oke, ini adalah teknik dan prosedur konsolidasi. Sebentar, ini harusnya ada pembahasan mengenai tidak ada. Oke, prosedur konsolidasi diatur dalam BSAK 4. Antara lain dinyatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, sifat-sifat laporan keuangan yang dikonsolidasi itu adalah menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan. Yang kedua, digunakan untuk perusahaan induk dan anak, perusahaan anak dipandang sebagai cabang. Yang ketiga, nama perusahaan induk yang melaporkan saham perusahaan anak sebagai investasi. Ini maksudnya poin yang ketiga ini, perusahaan induk itu ketika dia mencatatkan investasi atas saham atau di bagian aset itu kan ada ya. Kalau misalnya kita menggunakan IFRS yang baru, itu ada surat berharga saham untuk diinvestasikan. Tujuan investasi bukan untuk dijual atau for sale, tapi untuk diinvestasi. Jadi kalau nilainya itu memang akhirnya menjadi pengendali atau persentase kepemilikannya menjadi pengendali, jadi wajib ada konsolidasi. Kemudian ada teknik prosedur konsolidasi.
sebelah kanan. Proses konsolidasi dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan untuk jatuh investasi dalam perusahaan anak. Nah, ini nanti detailnya ada di PSAK nomor 4. Tapi intinya proses konsolidasi ini tergantung sama metodenya, akuntansinya seperti apa. Nanti kita coba lihat, tapi secara umum ya. Kemudian masa-masa ini yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan itu ada periode laporan neraca konsolidasi disusun, kemudian jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan induk, dan harga perolehan yang sudah dikeluarkan berdasarkan saham tersebut. Kemudian ada prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama adalah mengeliminasi semua rekening timbal balik atau reciprocal account. Kemarin sudah sedikit dibahas ya, kalau misalnya ada jual beli antara induk dan anak, maka itu harus dieliminasi. Karena bayangannya seperti ini untuk lebih mudahnya, kenapa kok dieliminasi? Anda bayangkan di dalam sebuah perusahaan itu ada bagian produksi dan kemudian ada bagian pembelian. Nah, misalkan nih, bayangkan bagian pembelian itu kan sudah beli barang nih, barangnya mentah. Kemudian untuk produksi itu bagian produksi kemudian terjadi jual beli nih. Bagian pembelian itu kan dapat punya barang nih, dia udah beli barang pakai uang perusahaan. Kemudian dia punya barang nih, bagian pembelian punya barang. Kemudian yang digunakan oleh bagian produksi. Nah, untuk bagian produksi itu dapat menggunakan barang tersebut, dia harus membuat transaksi jual beli ini, jual beli. Jadi bagian produksi akan meminta atau membuat transaksi jual beli. Jadi bagian produksi akan membeli dari bagian pembelian atau bagian inventory atau bagian persediaan. Nah, ketika terjadi pembelian ini, jual beli pembelian, kemudian nilainya sangat besar, sebenarnya kan itu tidak benar-benar terjadi pembelian kalau sebagai dilaporkan keluar, karena mereka masih dalam satu entitas, ya kan? Yang akan menarik atau penting bagi si pemilik perusahaan atau investor yang dari luar melihat perusahaan tersebut atau dari pemberi pinjaman kepada perusahaan tersebut adalah seberapa banyak perusahaan mampu menjual barangnya ke luar atau ke pihak ketiga. Kalau misalnya ke anak sendiri atau ke bagian sendiri, maka tentu akan dapat dengan mudah digelembungkan nilai penjualannya, ya kan? Nah, itu sangat tidak adil untuk orang yang melihat di luar, makanya perlu dieliminasi. Oke, itu untuk mengeliminasi semua rekening timbal balik. Kemudian yang kedua, menyusun kertas kerja atau worksheet. Worksheet digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Prosedur penyusunan worksheet tergantung pada dasar yang dipakai, itu laporan keuangan individual atau neraca saldo individual. Kemudian ini adalah menyiapkan kertas kerja. Laporan keuangan dimasukkan dalam kertas kerja adalah income statement, statement of retained earnings, itu ada laporan perubahan laba ditahan ya kalau bahasa Indonesianya, tapi sebenarnya itu arahnya nanti juga laporan perubahan ekuitas. Kemudian balance sheet atau neraca ya. Kolom yang perlu dibuat pada kertas kerja itu ada kolom parent atau perusahaan induk, ada kolom subsidiary atau perusahaan anak, kemudian kolom debit dan kredit untuk jurnal eliminasi, dan kolom konsolidasi atau setelah konsolidasi. Jadi ini adalah eliminasi dan konsolidasi ya. Jadi nanti parent ini diisi, sebenarnya sebelah kirinya ada nama akunnya juga kan ya, tapi di kolom parent ini akan ada angka-angka laporan keuangan dari si perusahaan induk, kemudian di subsidiary ada angka-angka laporan keuangan neraca balance sheet-nya ya dari perusahaan anak, kemudian ada debit kreditnya. Ini nanti adalah eliminasinya, jurnal eliminasinya ya. Pengurangan atau penambahan di masing-masing akun, sehingga ketemulah sebelah kanan kolom konsolidasi. Oke. Ini menggunakan metode ekuitas. Jadi kita di sini akan menggunakan metode ekuitas ya, dan tidak mempelajari secara lebih dalam mengenai metode ekuitas, tidak lengkap. Nah,
metode ekuitas itu mengasumsikan bahwa anak perusahaan yang dimiliki oleh si perusahaan ini akan menjadi bagian ekuitas dari si induknya. Jadi ekuitas anak nanti akan digabungkan kepada induk. Seluruh kepemilikan aset dan hutangnya itu akan dimasukkan ke induk, akan dijumlahkan. Tapi ekuitasnya itu tidak akan semua. Jadi dianggap bahwa perusahaan anak itu ketika bergabung kepada induknya itu secara ekuitas sudah dimiliki keseluruhan, meskipun secara aset ya, meskipun secara ekuitas nanti hanya tidak secara keseluruhan dimiliki. Kemudian yang tidak lengkap itu laba ditahan perusahaan induk itu tidak akan sama ketika ditambahkan. Misalnya laba perusahaan konsolidasi itu tidak akan sama dengan jumlah laba ditahan induk sama laba ditahan anak, nggak segampang itu gitu ya. Jadi tidak keseluruhan ekuitas itu dijumlahkan. Kalau yang sebelumnya tuh keseluruhan ekuitas dijumlahkan, jadi lebih sederhana ya. Kalau yang tidak lengkap ini akan lebih kompleks karena tidak semua ekuitas diakui untuk laba ditahannya. Sebagai contoh ini adalah metode ekuitas tahun saat akuisisi, itu ada laba bersihnya sebesar 100.000 di 2009, kemudian di 2010 ada 120.000, dividennya 60.000, masih sama ya per tahun. Kemudian setahun setelah akuisisi ini kita lihat ada investasi pada Rama di 2010 ya. Dari kos investasi, jadi itu belinya itu 352.000 ya. Kemudian ada laba dari Rama itu ada 73.600, dividen dari Rama, ketika ada dividen berarti kita kurangkan ya. Kemudian total investasi pada Rama pada 31 Desember 2009 itu adalah 377.600. Kemudian laba dari Rama itu diambil 80%-nya saja ya. Kemudian dividen dari Rama itu juga 48.000 saja. Itu itu yang total yang dikalikan ya, dihasilkan dari jumlah 80% sama dikali total dividennya. Kemudian investasi pada Rama itu kita terakhir punya 419.200. Itu adalah nilai investasi. Jadi nanti diinvestasikan pada Rama itu akan muncul di sana seperti itu. Kemudian transaksi pada antara PT Joko dan Rama sebesar 40.000 pinjaman tanpa bunga ke Rama selama 3 bulan itu tidak ada kesalahan penghilangan. Nah ini akan dieliminasi nih berupa pinjaman, kemudian hal lain ya akan dieliminasi. Silahkan Anda lihat di modul. Nah ini adalah beberapa perkiraan account yang penting. Investasi saham dalam anak perusahaan akan berubah jumlahnya bila anak perusahaan melaporkan adanya laba rugi atau pembagian dividen. Ini adalah yang kita lihat tadi ya. Ini adalah cantolan ketika akun ini adalah akun cantolan ketika tahun berjalan. Ketika nanti konsolidasi maka ini akan dihilangkan. Jadi ini adalah akun sementara, ini adalah akun cantolan ya. Jadi untuk nyatet seluruh aset dan hutang dari si perusahaan anak itu nanti akan dimasukkan ke dalam ini investasi saham dalam anak perusahaan. Ketika itu metodenya ekuitas, berarti nanti perubahan itu tidak berdasarkan nilai wajar perusahaan ya di pasar gitu, tapi ya kita lihat dari costnya, kemudian kita tambah kurangkan dari dividen dan laba si perusahaan tersebut, karena kita menganggap ya nilai di pasar tidak berpengaruh karena kita bertujuan untuk secara jangka panjang mendapatkan laba dari perusahaan tersebut.
Kemudian yang kedua ada perkiraan kas akan berubah jumlahnya bila induk perusahaan melaporkan adanya laba rugi atau pembagian dividen. Kita sudah cukup jelas ya ini. Kemudian ini waktu eliminasi. Kemudian yang ketiga ada perkiraan piutang dividen anak perusahaan timbul karena perusahaan memberikan dividen namun belum dibayar. Perkiraan ini harus dihapuskan apabila telah dibayar. Ini piutang yang muncul ketika dividennya diumumkan. Kita mengenal ada yang namanya pengumuman dividen, kemudian ada come date atau hari terakhir kepemilikan saham itu dapat tercatat, kemudian ex date. Jadi ketika pembelian di hari itu maka sudah tidak akan tercatat lagi sebagai penerima dividen. Jadi ketika pengumuman dividen maka sudah dapat dicatat itu piutang dividen sebesar persentase kepemilikan saham dikali keseluruhan dividen atau jumlah kepemilikan sahamnya berapa dikali dividen per sahamnya berapa. Kemudian yang ketiga ada perkiraan piutang dividen ada perusahaan. Keempat ya, mohon maaf, perkiraan laba yang ditahan atau return induk perusahaan. Jadi ini akan berubah bila anak perusahaan melaporkan adanya laba atau rugi. Selain juga ada perubahan dari laba rugi induk perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kelima ada perkiraan laba yang ditahan anak perusahaan. Ini akan berubah jumlahnya bila laba rugi pembagian dividen pada anak perusahaan sendiri berubah. Nah, ini menempatkan kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam mengkonsolidasikan laporan keuangan akan muncul saat neraca konsolidasi tidak seimbang. Bila neraca konsolidasian gagal untuk seimbang setelah penghitungan ulang total, selanjutnya kita memeriksa item-item secara individu untuk memastikan bahwa semua item yang telah dimasukkan itu telah sesuai. Kehilangan melibatkan bagian kepentingan non-pengendali. Ini adalah penting untuk melihat porsi non-pengendali (NCI) ya kalau bahasa Inggrisnya, non-controlling interest. Ini kalau misalnya kita lihat tadi perusahaan induk itu kan beli 80% perusahaan anak. Nah, ini ada 20% itu adalah kepentingan non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali. Nah, 20% ini perlu diperhitungkan untuk menghitung posisi kepemilikan dari atau angka konsolidasian. Jadi labanya kan nggak mungkin 80%, berarti masih ada sisa 20% tuh. Nah, itu 20% itu adalah milik kepentingan si NCI ya, non controlling interest dari non pengendali. Jadi itu milik non pengendali yang bisa diakui hanyalah 80%-nya saja. Kemudian yang berikutnya adalah kepentingan pemilihan ekuitas dalam neraca secara berkala terjadi karena item ini tidak tampak dalam laporan keuangan perusahaan terpisah. Kita memeriksa kesamaan debit kredit entry kertas kerja dengan menjumlahkan kolom penyesuaian dan eliminasi. Walaupun kemudian yang tepat setiap entry kertas kerja minimalkan tipe kesalahan ini. Banyak akuntan lebih memilih untuk menjumlahkan kolom penyesuaian dan eliminasi seperti kertas kerja reguler. Jadi intinya untuk mengurangi kesalahan ini itu dibuat kertas kerja tadi yang sudah kita lihat ya, ada kolom parent, kolom subsidiary, kolom debit kredit untuk jurnal eliminasi hingga akhirnya kolom konsolidasi. Nah, untuk melihat detailnya jangan sampai salah supaya posisi seimbang, yaitu posisinya di sana harus seimbang. Kalau nggak seimbang harus dicek-cek lagi tuh jurnal-jurnalnya. Kegiatan belajar 2, lokasi ke aset bersih yang dapat teridentifikasi. Jadi aset bersih yang dapat teridentifikasi ini adalah pengalokasian kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku ke paten yang belum tercatat sebelumnya atau ke goodwill. Prosedur kertas kerja konsolidasi untuk mengalokasikan sebuah kelebihan ke spesifik aset atau kewajiban sama dengan yang dilaksanakan untuk paten. Entry kertas kerja semakin kompleks karena mengaruhi akun-akun dan membutuhkan skema tambahan, alokasi, amortisasi, dan depresiasi. Ini jadi karena kepemilikannya 80%, kemudian misalnya tapi sudah dapat menguasai semuanya ya, nanti kemudian aset-asetnya mungkin ada yang diwajibkan untuk dilaporkan menggunakan nilai wajar, kemudian perlu dilakukan amortisasi juga. Prosesnya seperti apa sih nanti ketika dikonsolidasikan, apakah nilai bersihnya ataukah nilai kotornya? Ini adalah contohnya ya. Ini contohnya ada PT Solo dimiliki 90% oleh PT Jogja.
Kemudian di sini ada sebelah kiri itu ada asetnya ya. Kemudian di sana ada nilai wajar, kemudian ada nilai buku. Terus kemudian sebelah kanan lagi ada under atau over valuation, perbandingan antara nilai wajar dan nilai bukunya. Nah, berdasarkan informasi ini, PT Jogja mengalokasikan kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku ke tabel aset-aset yang dapat ditren deviasi dan goodwill seperti dijabarkan dalam tabel berikut. Nah, jadi kan kita lihat ada under over valuation kan. Nah, itu alokasi kelebihannya itu kemudian diamortisasi. Atas kalau misalnya ada kelebihan maka dilakukan amortisasi. Untuk persediaan itu terjual di 2010, kemudian tanah itu tidak terjual, kemudian ada gedung itu diamortisasi 20 tahun, kemudian produksi itu diamortisasi 10 tahun, dan ini adalah sisanya goodwill itu 200 dan 600. Itu perhitungannya ada di bawah. Kenapa kok bisa 200? Nah, kita dapat bersama laporan arus kas konsolidasian dari laporan laba rugi konsolidasi dan neraca konsolidasi dari laporan induk perusahaan dan anak secara terpisah. Dengan pengecualian yang benar, penyiapan LAK atau laporan arus kas melibatkan analisis dan prosedur yang sama seperti yang digunakan pada penyiapan LAK untuk entitas terpisah. Nah, laba dan dividen dari perusahaan tempat berinvestasi atau investi atau perusahaan anak dengan metode langsung dan tidak langsung. Laba dari ekuitas investi merupakan item yang membutuhkan perhatian khusus dalam laporan arus kas konsolidasian dengan menggunakan metode tidak langsung. Nah, laporan arus kas konsolidasi ini ada dua metode ya. Tadi ada metode langsung dan tidak langsung. Nah, laporan arus kas ini untuk yang tidak langsung itu akan laba dari ekuitas investi atau si anak itu akan mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi nanti perhitungan laporan arus kas untuk yang metode tidak langsung, karena seperti yang kita ketahui nanti ada NCI ini. Nah, ini agak sedikit goyang ya. Jadi relatif lebih simpel ketika nanti menggunakan metode langsung bukan metode langsung. Seperti kita tahu kalau misalnya metode langsung itu berarti kita ngitung laporan arus kas itu dari laporan sebelum-sebelumnya, laporan inti ya, dan neraca, ada laba rugi, ada perubahan ekuitas. Kemudian kita kita buatkan laporan tidak langsungnya. Kemudian ini kesimpulan, kertas kerja digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berguna untuk entitas bisnis konsolidasi. Kertas kerja merumuskan dan manipulasi dasar. Bila kita secara jelas mengerti tujuannya, kita bisa menemukan jumlah yang tepat untuk laporan keuangan tanpa persiapan kertas kerja. Laporan arus kas konsolidasi dapat disiapkan dari neraca dan laporan laba rugi konsolidasian. Seperti itu. Saya harap Anda benar-benar ini ya, banyak mungkin latihan, karena ya saya meskipun saya jelaskan konsepnya, tapi Anda hanya akan benar-benar paham ketika sudah mencoba membuatnya sendiri. Ada latihannya di modul. Dan karena saya bukan dosen, saya tidak akan lebih detail lagi mengajari Anda ya. Nanti kita akan lihat saja nanti di diskusinya. Ketika ada kebingungan boleh Anda tanyakan di diskusi. Jadi diskusi itu tidak hanya menjawab pertanyaan awal ya, tapi Anda juga bisa bertanya nih. Dan kalau Anda bertanya, buatlah pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan Anda cukup spesifik ya, misalnya Anda mencoba mengerjakan kemudian ada masalah, maka munculkan seluruh soal, kemudian cara menjawab Anda, kemudian baru pertanyaan Anda. Misalnya ketika seperti ini, saya menemukan seperti ini, apakah cara saya ini sudah benar atau belum, atau kemungkinan misalnya saya sudah melakukan ini tapi kemudian ada masalah ini gitu. Nanti coba didiskusikan. Kemudian teman-teman yang lain ketika melihat ada teman yang bertanya, silahkan Anda juga mencoba menjawab.
Nanti saya coba akan memoderatori, dan saya juga belum tentu selalu benar 100% ya, karena ini sudah akuntansi keuangan lanjutan. Ada banyak sekali yang berubah ya, tapi saya akan karena sudah pernah dahulu dan mungkin sudah pernah duluan, mungkin akan bisa mengarahkan pembicaraan kita. Silahkan berdiskusi dan berdebat nanti di ruang diskusi secara sehat. Saya akan senang ketika ada diskusi yang sehat ya, ada debat yang sehat, dalam artian saya punya diskusi yang sehat, debat yang sehat itu punya argumentasi yang jelas. Saya punya pendapat yang berbeda dengan dasar ini, seperti ini nih contohnya. Jadi tidak hanya saya tidak setuju atau saya setuju saja, tapi silahkan berikan argumen mendukungnya, yaitu referensi Anda kan, misalnya kesetujuan atau ketidaksetujuan, kemudian argumentasi pendukung, dalam artian ini referensi pendukung Anda, kenapa kok bisa seperti itu. Kalau tahu misalnya itu adalah pikiran Anda sendiri, Anda perlu menjabarkan pemikiran Anda logisnya seperti apa, didukung oleh data dari mana, kemudian Anda berikan contoh juga untuk memperjelas perbedaan sudut pandang antara yang Anda bilang misalnya berbeda ya. Ketika Anda setuju, jangan hanya setuju, sampaikan juga sudut pandang Anda setuju. Misalnya Anda nambahkan, saya juga setuju kesimpulan ini dengan sudut pandang yang berbeda. Misalnya saya melewati jalur yang berbeda nih, tapi ketemunya juga sama. Seperti itu untuk diskusi, dan jangan lupa kerjakan tugas dan isikan seluruh kepentingan yang ada di sini ya, di halaman ini, dari kehadiran sampai dengan tugas. Selamat belajar, dan bagi yang umat muslim merayakan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.